Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Aping, nomor induk mahasiswa 02 20 32 236, jurusan agribisnis. Nah, di sini menjawab pertanyaan diskusi, yaitu dasar-dasar penyuluhan. Nah, nomor 1, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Perbedaan utama adopsi adalah proses internal individu untuk menerima inovasi. Sedangkan difusi adalah proses penyebaran inovasi tersebut dari satu individu ke individu lain dalam suatu sistem sosial seperti petani. Nah, contoh di sini perubahan proses adopsi berfokus pada perilaku petani, keterampilan serta sikap dalam mengadopsi pertanian atau serta perkebunan yang secara modern atau lebih berkelanjutan ke depannya. Nah, contoh misalnya petani ini menanam bibit sayur atau padi kualitas unggul misalnya. Nah, si petani ini menerapkan atau menanam bibit unggul ini di lahan kecil perkebunannya. Nah, untuk melihat hasil, apakah hasil dari bibit unggul ini nantinya baik atau tidaknya. Nah, sedangkan proses difusi ini berfokus pada bagaimana inovasi atau adopsi tadi menyebar dari satu individu ke individu lain. Nah, serta melihat hasil contoh sukses dari petani yang sudah melakukan atau melaksanakan proses adopsi yang tadi. Sedangkan kedua, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Nah, sasaran yang penyuluh dapat mempercepat difusi inovasi dengan menjadi agen perubahan yang memotivasi, menyediakan informasi yang akurat dan terbukti, serta memfasilitasi proses adopsi. Upaya spesifik meliputi membangun empati dan hubungan dengan sasaran yang berbeda, serta menunjukkan bukti keberhasilan dari inovasi. Nah, di sini dikatakan penyuluh dapat mempercepat difusi inovasi dengan menjadi agen perubahan. Nah, di sini contohnya penyuluh memberikan contoh perubahan inovasi tadi kepada petani yang belum mengadopsi inovasi. Nah, misalnya contoh bukti nyata dari seorang petani tadi yang sudah menerapkan adopsi inovasi tadi. Nah, dan itu hasilnya sudah terlihat berhasil. Nah, di situ seorang penyuluh tadi memberikan bukti nyata berupa video misalnya, atau meninjau langsung ke lahan petani yang sudah mengadopsi inovasi tadi. Nah, di sini seorang penyuluh tidak semerta-merta melakukan penyuluhan merata. Nah, di sini penyuluh tadi melihat karakter seseorang atau orang ini sukanya apa misalnya. Nah, orang ini sesuai karakter dia masing-masing seorang individu tadi. Nah, dan di sini juga supaya seorang petani atau kelompok individu tadi yang belum mengadopsi inovasi tadi bisa
melakukan atau mengambil keputusan yang tepat. Dan yang nomor 3, salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut sebagai partisipatif? Penyuluh menjadi fasilitator proses adopsi, membantu memfasilitasi proses adopsi inovasi, terutama pada tahap ketika sasaran mulai menaruh minat. Pendekatan penyuluhan disebut sebagai partisipatif karena masyarakat seperti petani melibatkan secara aktif dalam seluruh proses penyuluhan. Nah, di sini contohnya penyuluh memotivasi atau memberikan arahan kepada petani mulai dari mengidentifikasi, perencanaan serta pelaksanaan yang dilakukan. Penyuluh juga melakukan atau praktek langsung beserta dengan petani, bukan hanya memberikan teori saja tetapi langsung mempraktekkan. Nah, karakteristik pendekatan partisipatif: penyuluh sebagai fasilitator. Penyuluh berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses, bukan hanya sebagai pemberi teori saja. Pemberdayaan dan keterlibatan aktif. Masyarakat dilibatkan dalam setiap proses tahapan penyuluhan menjadi subjek aktif, bukan objek pasif. Mereka berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan dan membuat keputusan. Nah, di sini penyuluh tadi menghargai pengetahuan lokal dari petani serta menggabungkan dari teori yang diberikan oleh seorang penyuluh tadi, sehingga teori yang diberikan atau dicontohkan oleh penyuluh tadi kalau digabungkan dengan pengetahuan petani lokal tadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, nomor 4, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan (laku) dengan jenis pendekatan partisipatif, ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, dan peran penyuluh. Nah, di sini pendekatan laku atau latihan dan kunjungan bersifat top down dengan tujuan transfer pengetahuan teknis dari penyuluh ke petani, sedangkan pendekatan partisipatif bersifat bottom up dengan tujuan pemberdayaan petani melalui kolaborasi. Nah, kriteria pendekatan laku atau latihan dan kunjungan, tujuannya untuk mentransfer atau memberikan pengetahuan kepada petani. Nah, sasaran petani sebagai sasaran utama atau pelaku usaha. Organisasi terpusat, terencana secara top down dari lembaga penyuluh. Nah, di sini menjelaskan berpusat atau ingin melaksanakan kunjungan laku ke daerah petani tersebut, misalnya ke suatu daerah. Nah, di situ memang sudah terencana akan ditransfer ilmu dari penyuluh tadi kepada petani setempat di situ. Nah, metode ceramah, demonstrasi, kunjungan lapangan individual atau kelompok. Nah, di sini memberikan ceramah atau demonstrasi kepada petani atau kelompok, misalnya
mereka mengunjungi ladang atau lahan yang dikelola oleh petani misalnya. Nah, di situ mereka menerapkan atau mentransfer ilmu yang didapatkan penyuluh tadi kepada petani. Nah, peran penyuluh sebagai penyampai informasi, instruktur, dan pengawas kegiatan di lapangan. Nah, di sini peran penyuluh tadi menyampaikan informasi kepada petani. Contoh misalnya cara menanam singkong yang baik dan benar. Nah, si penyuluh tadi bisa memberitahu kepada petani bagaimana cara menerapkan atau mengadopsi inovasi cara penanaman singkong yang baik dan benar. Sedangkan pendekatan partisipatif di sini pemberdayaan petani, mengembangkan kapasitas dan kemandirian petani. Nah, selain memberikan teori tadi, pendekatan partisipatif ini juga menjadi fasilitator kepada petani untuk petani tadi sadar bahwa inovasi atau adopsi tadi sangat penting bagi keberlanjutan usaha tani mereka ke depannya. Nah, sasaran pendekatan partisipatif, pemberdayaan petani, mengembangkan kapasitas dan kemandirian petani. Nah, mengembangkan kapasitas, pemberdayaan petani dan kemandirian petani. Nah, di sini mengembangkan sumber daya yang ada, misalnya petani ini memiliki keahlian yang ini. Nah, peran partisipatif tadi memberi motivasi untuk seorang petani supaya dia bisa lebih lagi mengembangkan apa yang dia ketahui tentang pengetahuan dalam bertani tadi, supaya petani tadi dapat mandiri serta meningkatkan ekonomi atau sosial mereka. Organisasi, perbedaan organisasi dari sistem laku dan pendekatan partisipatif tadi. Nah, di sini peran partisipatif, pendekatan partisipatif organisasi, desentralisasi, berorientasi pada kebutuhan dan kondisi lokal di mana petani berperan aktif dalam perencanaan. Nah, di sini juga penyuluh bukan hanya memberikan teori tetapi juga ikut melaksanakan melaksanakan atau terjun lapangan langsung bagaimana cara mengadopsi inovasi tadi, supaya di sini peran sebagai penyuluh partisipatif tadi, pendekatan partisipatif tadi berjalan dengan baik. Nah, metode pendekatan partisipatif tadi di sini diskusi kelompok, lokarya, studi kasus, dan metode lain yang mendorong kolaborasi dan pembelajaran timbal balik. Nah, penyuluh juga melakukan metode diskusi kelompok. Nah, penyuluh mengumpulkan kelompok petani secara individu atau berkelompok tadi untuk membahas dan mendorong kolaborasi pembelajaran baik untuk memberikan arahan atau mensosialisasikan bagaimana cara adopsi yang baik ke depannya. Peran penyuluh. Nah, di sini peran penyuluh, pendekatan partisipatif, perbedaan partisipatif sistem laku dengan pendekatan partisipatif. Nah, di sini peran penyuluh sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan pendamping untuk memfasilitasi proses belajar dan pengambilan keputusan petani. Dan di sini juga
petani sebagai fasilitator, memfasilitasi petani. Misalnya misalnya petani ini kurang mengetahui cara menanam seperti ini. Nah, dan penyuluh ini bisa menjelaskan kepada petani cara menanam yang baik dan benar, misalnya sebagai mediator. Contoh misalnya petani ini ragu dalam mengambil keputusan. Nah, penyuluh bisa memberikan motivasi kepada petani sebagai motivator dan pendamping untuk memfasilitasi proses belajar dan pengambilan keputusan petani. Penyuluh juga memberikan atau memfasilitasi motivator kepada petani tadi, supaya petani ini sadar bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Contoh misalnya menanam bibit unggul misalnya. Nah, petani ini ragu misalnya untuk mengambil atau menerapkan inovasi tadi ke lahannya. Nah, tugas seorang penyuluh di sini memberikan motivator kepada petani tadi supaya dia tidak ragu untuk menanam atau mencoba di lahan kecilnya kepada petani tersebut, supaya proses adopsi ini berjalan dengan baik. Nah, sampai di sini dulu. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.